Polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum yang membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya. Polisi harus menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi korban untuk menceritakan masalahnya. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasat Reskrim AKP Fajri Ameli Putra melaksanakan kunjungan ke rumah korban asusila yang dilakukan oleh oknum perawat. Kunjungan ini merupakan bentuk empati dan perhatian langsung dari jajaran kepolisian kepada korban dan keluarganya, sekaligus menunjukkan komitmen dalam menangani kasus secara serius. Kapolres berdialog langsung dengan keluarga korban dan memberikan semangat serta dukungan moral agar tetap kuat menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Polres Cirebon Kota berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional, objektif, dan transparan. Kita mendatangi rumah dari korban anak yang diduga dilecehkan di salah satu rumah sakit di Kota Cirebon. Yang kita bersama Komnas Anak, ya ini adalah sebagai wujud kepedulian dan perhatian kita, ya, khususnya kepada anak korban ini terkait juga dengan psikologisnya. Ya. Jadi itu. Untuk penanganan kita akan komitmen, ya, kita akan maksimal terkait dengan penanganan ini. Ya, kita profesional, transparan, dan kita mohon doanya semoga segera untuk kita selesaikan. Masih dalam proses, ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi apabila nanti sudah pada saatnya, ya, terkait dengan proses ini tetap berjalan. Intinya tetap berjalan dan sampai malam pun, ya, kita masih terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, saksi maupun petunjuk-petunjuk yang lain. Ya, untuk korban sendiri kan memang ini anak agak disabilitas, ya, kesulitan dalam komunikasi. Ya, sejauh ini ya mungkin secara fisik sih baik, ya, namun memang secara psikis dan juga ini kita bersama Komnas Anak, ya, bagaimana untuk memberikan support, ya, kepada anak korban ini supaya kita bisa menghilangkan trauma ataupun kesedihan lah, ya, dari pihak keluarga khususnya kepada anak korban. Bentuk keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus asusila ini adalah dengan mengamankan DS, perawat yang diduga melakukan asusila terhadap pasien. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan cukup alat bukti, termasuk hasil visum, dokumen mediasi, dan jadwal piket tersangka saat kejadian. Kita telah menetapkan tersangka, ya, jadi proses ini sudah naik ke proses penyidikan, ya, karena alat bukti yang sudah cukup, ya, kemudian sudah kita naikkan status pada terlapor ini yang menjadi tersangka, ya. Jadi adapun korban anak di bawah umur ini adalah S, usia 16 tahun, kemudian tersangka ini adalah DS, laki-laki usia 41 tahun. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, jadi ini kejadian pada bulan Desember, ya, bulan Desember tanggal 21, kemudian dilaporkan di Polres Cirebon Kota ini tanggal 5 Mei. Ya, yang sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, ini sempat ada 3 kali, ya, 3 kali mediasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, terduga pelaku pada saat itu, kemudian juga korban beserta ibunya, ya. Jadi DS pelaku ini 41 tahun. Jadi barang bukti yang disita, ya, ini ada 1 potong kaos lengan pendek warna hitam, kemudian 1 potong celana panjang warna abu-abu, kemudian 1 potong pakaian dalam. Ya, ini dari korban yang dipakai saat kejadian. Ya, kemudian juga kita menyita barang bukti, baik itu berupa dokumen notulen, yang notulen pertemuan ataupun mediasi, kemudian juga dokumen-dokumen lain. Yang paling penting ini adalah terkait dengan jadwal, ya, jadwal
piket yang bersangkutan ya, karena yang bersangkutan ini tersangka ini sebagai perawat ya pada saat itu sudah kita klopkan ya, kita sinkronkan dengan semua alat bukti yang kita dapatkan dan juga keterangan saksi ya, sehingga cukup bukti kita untuk menaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan terhadap tersangka pelaku pelecehan anak ini ya. Adapun juga di sini untuk pelaku ini sebelum kejadian bulan Desember ini juga sempat ada beberapa kali kejadian ya, yang di rumah sakit yang sama yang dilaporkan. Ini di bulan Oktober juga sempat ada permasalahan ya, namun tidak ada laporan ya. Jadi hasil pendalaman kita dapatkan pernah terjadi permasalahan pelecehan juga ya, bulan Oktober 2024. Jadi selisih 2 bulan sebelum kejadian tanggal 21 Desember yang dilaporkan oleh korban sekarang ya. Kemudian 2019-2020 ya, ini juga pernah kejadian hal yang sama di salah satu rumah sakit juga ya, rumah sakit yang berbeda namun di luar wilayah Cirebon ya, di salah satu rumah sakit ya. Nah, ini juga terjadi pelecehan ya kepada pasien dan sempat terjadi permasalahan juga pada saat itu ya, sehingga ini juga bukti petunjuk dan juga dari beberapa saksi ini juga menerangkan untuk perilaku dari tersangka ini yang memang menjurus ke arah asusila. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga akan mengawal kasus ini hingga tuntas ke tahap pelimpahan ke Kejaksaan P21, mengingat sensitivitas kasus serta perlunya perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban. Polri berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada korban. Masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kepedulian dan pengawasan lingkungan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak, baik secara fisik maupun digital. Laporkan segera setiap dugaan kekerasan seksual kepada kepolisian atau kanal-kanal resmi pengaduan dari Polri 110, kemudian dari Kementerian PPPA SAPA 129 dan dari Kementerian Sosial 1500771 dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor dan korban. Dukung korban secara empatik. Hindari reviktimisasi terhadap korban, serta dorong akses terhadap layanan penanganan pelindungan dan pemulihan, termasuk pelayanan psikologis, medis, dan hukum.